kelihatannya udah pada ganteng, udah pada cantik, terus udah pada wangi. Mau ada apa sih Kak hari ini? Mau ada apa ya? Mau ada sekolah minggu ya? Oh iya benar banget, hari ini kita ketemu lagi di ibadah daring Sekolah Minggu HKBP Bakom Cilengsi Yiti. Nah sebelum kita mulai ibadah nih, Kak Frida mau cek persiapannya. Kira-kira udah pada disiapin belum ya Alkitabnya? Coba angkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Wah udah pada disiapin ya. Terus ada lagi Kak, siapin alat dan buku tulisnya mana? Kasih unjuk ke kakak. Ye, keren banget. Ada lagi nggak ya kak yang perlu dipersiapin sebelum ibadah? Ada, persiapkan Hati. Dan jangan lupa siapin persembahannya. Oke adik-adik. Nah sebelum kita mulai, Kak Frida mau cek suara nih. Kayaknya tadi ada yang pas dibangunin tuh dia masih males-males kak. Nanti. Iya, terus pas dibangunin malah nyolek-nyolek kakak abangnya. Siapa yang habis berantem sama kakak abangnya sebelum ibadah? Ada enggak? Ada enggak? Ya tinggalin dulu ya, kita mau bersuka hari ini. Sebelumnya Kak Frida mau cek suara dulu. Kak Frida cek ya. Shalom adik-adik. Ih, masih nggak ada suaranya. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, yang masih ngantuk-ngantuk. Apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, semuanya kayaknya udah siap nih Kak. Gimana kalau kita mulai ibadahnya? Yuk kita mulai yuk. Bangkit berdiri ya, senyum semua. Sambil Kita angkat. bertepuk tangan ya. Iya betul banget, kita angkat lagu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersukaria. Mana nih senyumnya? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Wah, udah semua udah bersuka cita. Udah semangat kan? Iya, udah semangat. Yuk sekarang duduk lagi karena kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa sebelum memulai ibadah. Adik-adik boleh duduk. Terus kita nyanyi lagu selanjutnya, Met Awon. Udah pada tahu belum? Yang waktu itu pernah diajarin sama pendeta loh. Yuk nyanyi bareng-bareng yang udah tahu. Yang belum tahu kita belajar bareng ya. Met Awon banyas rohakon sasada ho Jesus dong aku toto. Adik-adik sambil lipat tangan, tutup mata. Kita mau mulai ibadah kita, nggak ada lagi yang colek-colek abang kakak, nggak ada lagi yang ngintip-ngintip. Kita mau berdoa, ambil sikap doanya ya. Yuk. Met tauon banyas rohakon sasada ho Jesus dong aku totong. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin yang Kak Frida bilang ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan masih membangunkan kami dengan kesehatan dan sukacita yang penuh. Bapa yang baik, kami mau beribadah
biarlah Tuhan Yesus yang pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa yang baik, buat kami mengerti, mengingat, dan melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Yuk semangat lagi yuk. Yuk, betul banget. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, Kak Frida mau tanya, siapa di sini yang kalau dipanggil sama mama papa atau kakak abangnya suka diem aja? Siapa hayo kalau dipanggil nggak denger, dipanggil nih misalnya kakak terus diem aja nggak denger siapa Iya, pura-pura nggak denger ya Kak. Iya. Terus ada juga Kak, kalau misalnya dipanggil malah ngegerutu, ya nggak? Ada nggak? Pasti Kakak, ada nih. Ada abang. nggak? Ada nggak? Apaan sih aku mulu yang dipanggil, ya nggak? Nah, melalui lagu kali ini kita mau belajar bagaimana respon kita ketika dipanggil. Sebelumnya, buka dulu Alkitabnya, kita siapin dulu ya Alkitabnya. Buka dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kak, Amsal di perjanjian apa Kak? Perjanjian baru ya, ayo di perjanjian apa? Lama nih Kak Perjanjian Frida lama. bantuin ya, nemuin ya. Kejadian keluaran, Imamat bilangan, Ulangan Yosua, Hakim-hakim Rut, Samuel raja-raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Udah ketemu Ayo, belum deket apa Amsalnya? ya Amsal? Udah ketemu? Sekali lagi Kak. Ayo. Kejadian keluaran, Imamat bilangan, Ulangan Yosua, Hakim-hakim Rut, Samuel raja-raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Ternyata Amsal ada setelah Mazmur, sebelum Pengkhotbah. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Udah semua dibuka? Yuk ditutup Alkitabnya, kita nyanyi yang tadi. Masih ingat gak apa yang tadi? Lagu apa yo? Yang harus merespon ketika dipanggil, ada yang tahu gak? Ayo. Bener banget, dengar dia panggil nama saya. Ayo. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Gimana responnya Kak harusnya? Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu. Kami dibangunkan dari malam yang gelap, memperoleh kesehatan, secara khusus
dapat berkumpul, bersekutu secara online dengan kawan-kawan kami sekolah minggu dan kakak-kakak abang sekolah minggu dalam beribadah sekolah minggu. Engkau Tuhan memberkati persekutuan kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, bantu kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk mengertinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lebih dalam untuk memahami firman Tuhan hari ini, Amang punya video ini. Silakan. Lodi, Bang, kamu sudah ngerjain tugas sekolah hari ini? Belum, Ma. Ini lagi seru main sama adek. Terus mau kapan dikerjainnya? Nanti dulu, Ma. Lagi ngapain sih kalian? Lagi main handphone. Aduh, kamu ada tugas apa hari ini? Tugas matematika. Terus kapan mau dikerjain? Selesai main handphone. Kalau anak sekolah itu kerjakan dulu tugasmu. Iya, ya. Kalau kamu sudah mengerjakan tugasmu dengan baik, PR-mu, kamu boleh main lagi nanti, ya. Jangan main dulu baru belajar, tapi kerjakan dulu sekolahmu, belajar dulu dengan baik, baru kamu boleh main lagi sama adik. Adik juga begitu, ya. Biar abangnya kerjakan dulu tugas abang dengan baik, nanti baru main lagi sama adik. Oke? Oke, Ma. Abang kerjain sekarang ya. Ya. Kita sudah menonton videonya. Sekarang Amang mau tanya nih. Siapa pernah di rumahnya seperti video tersebut? Coba tunjuk tangan. Oh. Ngapain sih video itu? Ngapain? Ayo. Ngapain videonya? Video itu menceritakan bagaimana orang tua sedang memberi nasihat kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, kalau kita diberi nasihat sama orang tua kita, adik-adik mendengarnya enggak? Adik-adik atau menjadi melawan orang tua, atau ketika diberi nasihat malah membuat alasan. Tadi videonya kita lihat bagaimana orang tua memberi nasihat kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ngapain? Mendengarkan dengan seksama nasihat, didikan dari orang tuanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Tuhan memberi nasihat kepada anak-anaknya
yaitu kita semua. Tuhan memberi nasihat kepada anak-anaknya, yaitu kita. Ketika Tuhan memberi nasihat kepada anak-anaknya, seperti orang tua kita yang memberi nasihat kepada anak-anak sekolah minggu. Tentu ketika Tuhan memberikan nasihatnya, yaitu firman Tuhan, maka kita harus apa? Yang pertama adalah mendengarkannya. Jadi kalau Amang lagi khotbah begini, tidak boleh dicolek-colek abangnya atau adiknya. Tidak boleh diganggu abang atau adiknya. Harus memperhatikannya, mendengarkannya. Sebab Amang di sini adalah perwakilan Tuhan memberi nasihat, memberi firman-Nya kepada adik-adik sekolah minggu. Berarti adik-adik sekolah minggu harus mendengarkannya. Kalau dibilang mendengarkannya berarti memberi perhatian. Mata, hati, pikirannya, dan telinganya diarahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak memperhatikan. Jangan seolah-olah tidak mendengar. Amang kasih contoh. Ada main handphone adik-adik sekolah minggu. Terus orang tuanya manggil dari dapur. Adik, pura-pura tidak mau mendengarkan. Abang, tidak mau menyahut. Padahal telinga fungsinya apa? Untuk apa? Mendengarkan. Jadi kalau fungsi telinga adalah mendengarkan, kalau ada yang menyahut, ada yang memanggil, orang tuanya harus disahut. Harus dijawab. Jangan hanya sibuk main handphone aja, main game aja. Harus dijawab. Iya mak, iya pak. Setelah dijawab apa? Langsung pergi menjumpai orang tuanya yang sedang memanggil. Jadi kalau ada adik-adik yang dipanggil tidak menyahut, hati-hati. Tuhan berikan telinganya untuk mendengar, nanti Tuhan kasih telinganya nggak bisa lagi mendengar. Kenapa? Karena dipanggil tidak mau. Jadi firman Tuhan hari ini katakan, dengarlah nasihat orang tua. Dengarlah nasihat firman Tuhan. Mendengar artinya memberi perhatian, memberi respon dalam hidup adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan firman Tuhan, yang kedua adalah dikatakan, maka hidup kita berbahagia. Ada enggak firman Tuhan yang mengarahkan adik-adik untuk berbuat jahat? Enggak ada kan? Adakah orang tua yang memberi nasihat yang tidak baik kepada anak-anaknya? Tidak. Semua nasihat orang tua pasti baik untuk anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya kadangkala sulit melakukannya. Misalnya disuruh adik-adik belajar. Memang susah belajar ya kan? Di sebagian adik-adik. Tapi kalau kita rajin belajar, menaati perintah orang tua kita, maka kita ada bekal untuk masa depan. Supaya hidup kita berbahagia. Orang yang mendengarkan nasihat orang tua, orang yang mau melakukan perintah orang tua, hidupnya akan berbahagia. Ayo, tita keberapa itu? Tita keberapa? Benar, tita kelima. Ayo sama-sama dulu bilang dulu. Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, titik kelima. Jadi kalau kita menghormati, kalau kita mendengarkan, kalau kita melaksanakan perintah orang tua, maka hidup kita akan berbahagia. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah ketika kita sudah mendengarkan nasihat orang tua, maka hidup kita akan bijak. Tahu enggak arti bijak? Arti bijak adalah mengetahui yang baik dan tidak yang baik. Mengetahui yang benar dan tidak benar. Jadi anak-anak sekolah minggu yang rajin mendengarkan firman Tuhan, yang rajin mendengarkan nasihat orang tua, hidupnya akan bijak. Dia akan tahu yang baik, dia akan tahu tidak baik, dia akan tahu yang benar, dia tahu yang tidak benar. Lalu dia akan memutuskan yang baik dilakukan, yang benar dilakukan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang terakhir firman Tuhan hari ini katakan adalah kalau kita mendengarkan nasihat orang tua dan melakukannya dalam hidup kita, maka kita sama saja mencintai orang tua, mencintai Allah. Jadi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, kalau kita mau hidup melakukannya, artinya kita mencintai Tuhan, mencintai orang tua. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu katakan saya mencintai Tuhan, berarti harus mendengarkan firman Tuhan, harus melakukan nasihat orang tua. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu supaya dengar-dengaran atas orang tua, dengar-dengaran atas firman-Mu. Ajari anak sekolah minggu Tuhan, supaya lebih memperhatikan nasihat orang tua dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab segala nasihat orang tua tujuannya adalah baik, membentuk karakter, membentuk pribadi anak-anak sekolah minggu, supaya kelak hidupnya berbahagia. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada setiap orang tua, berikan hikmat kebijaksanaan, iman yang teguh, memberikan segala sesuatu pengajaran yang baik kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya bertumbuh berkembang dalam iman kepadamu. Mampukan orang tua menjadi suri tauladan kepada anak-anak sekolah minggu. Dalam segala kesulitan, orang tua Engkau tunjukkan jalan Tuhan, Engkau mampukan melewatinya, dan segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu, jauhkan dari segala penyakit, berikan kepintaran, berikan kebijaksanaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh ya adik-adik, tadi kan sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan sama Mang Pendeta. Ayo tentang apa? Siapa yang tadi mendengarkan? Ayo. Jadi adik-adik harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama siapa? Yang Nasihat pertama. orang tua, Kak. Ya, sama orang tua. Terlebih sama siapa, Kak? Sama mama, sama papa. Oke, adik-adik, yuk kita mau bernyanyi Tuhan pimpin anakmu. Ayo kita dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu Tuhan pimpin anakmu. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar kita harus menjadi anak yang seperti apa. Yuk kita menyanyikan Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Janganlah dari seteru, bimbing
kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelumnya terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahannya ke gereja. Berikut nama-namanya Kak. Terima kasih Abang Melody Pane dan Morris Pane. Terima kasih ya Kakak Prinsesa Benita Pane dan Priscilla Lanita Serena Pane. Terima kasih Abang Daren Evander Pasaribu dan Davin Edsel Valentino Pasaribu. Terima kasih ya Abang David Siburian dan Naomi Siburian. Terima kasih Sabrina Natalia, Anggi Priscilla Lestari, dan Gracia Veronica Putri Lumban Tobing. Terima kasih ya Abang Hans Blik Silitonga dan Kori Titania Silitonga. Untuk adik-adik yang belum memberikan persembahan, tetap rajin beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau persembahan. Yuk dilipat 2 persembahannya atau diserahkan ke papa mamanya sambil menyanyi di sonadong Huboan Tuhan. Di sonadong Huboan Tuhan parbueni ngoluku nasot tardoknian sadia ma argana Tuhan molo sadira juma nudeng dengan basa jaloma Tuhan sailas maroham. Sekali lagi ya. Di sonadong Huboan Tuhan parbueni ngoluku nasot tardoknian sadia ma argana Tuhan molo saini rajuma sude dengan basa jaloma Tuhan sailas maroham. Kita tutup ibadah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Adik-adik sekolah minggu, Amang ucapkan selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.